Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Rahmah, sholatan tafsuruna wa zuriyatina biha fi zumrati ahli sunnah wal jamaah fi dunya wa fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratin muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, ini sepuh yang saya hormati, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, ketua pengurus majelis taklim dari seluruh jajarannya, dan juga sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama Banser Ansor, berikut dari Muslimat Nahdlatul Ulama yang saya hormati, khususnya kepada sahibul hajat atau yang mempunyai hajat pada malam hari ini, dari keluarga besar Bapak Abdul Ghani yang saya hormati, dan yang disyukuri juga pada malam hari ini Bibda Suryadi yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua bisa hadir memenuhi undangan Syekhul Hajat dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bisa membawa erat tali persaudaraan kita dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rahmat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita semua hadir di tempat ini, diundang semua di tempat ini dalam rangka tasyakuran. Sudah menjadi tradisi di negara kita bahwa setiap kegiatan yang menghadirkan orang banyak ditambahi dengan akhiran an. Orang biasa main karena orang banyak, mainannya banyak, dinamakan mainan. Orang biasanya tahlil karena tahlil itu dibaca orang banyak, mengumpulkan orang, dinamakan tahlilan. Biasanya orang selalu baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad, tapi karena mendatangkan orang banyak, dibaca dengan banyak, dinamakan sholawatan. Kalau sendirian biasanya syukur kepada Allah, alhamdulillah, tapi ngundang orang banyak, ada walimahan, dinamakan syukuran atau tasyaturan. Model zaman sekarang banyaknya paham baru, banyaknya aliran baru. Ketika ada orang yang dikiran, tahlilan, sholawatan, dianggap sesat, dianggap bid'ah, dianggap gak ada dasarnya. Padahal sudah menjadi tradisi yang ada di Indonesia, itu hal yang biasa. Baca al-berjanji, acaranya apa? Berjanjinan. Isinya apa? Ya baca sholawat.
Acaranya apa? Ziba, karena dibaca orang banyak menjadi zibaan. Itu sudah hal yang biasa. Nah, cuma yang nggak boleh kalau bahasa Jawanya itu biasanya wedok atau wedokan itu nggak boleh. Nah, itu yang orang Jawa ya. Hadirin rahimakumullah. Kita hadir di sini dalam rangka tasyakuran ini, syukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada yang punya hajat. Orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah pantasnya itu berterima kasih. Bu, ibu-ibu ini ada yang dari Bugis enggak? Ada ya? Loh, ini Pak Haji Abdul Ghani ini tokohnya yang ada di Niki-Niki. Pertama kali umat muslim mungkin ya beliau almarhum ini. Dengan saya juga kenal dari tokohnya orang Bugis, tapi saya lihat tadi kok wajahnya yang dari Bugis mana? Nah, wajahnya orang Jawa kelihatan Bu, kelihatan. Coro kasarin rai ini wong Jawa gitu. Jadi hadir kita di tempat ini syukur kepada Allah atas nikmat. Siapapun yang diberikan kenikmatan hendaknya kita berterima kasih. Ibu-ibu kalau dikasih sedekah atau dikasih nafkah sama suaminya, biasanya ibu-ibu mengucapkan terima kasih. Betul atau enggak Bu? Ibu-ibu kalau dikasih nafkah suaminya terima kasih atau masih menggerutu? Wah, itu kurang banyak kan? Terima kasih. Dikasih apapun dari suami itu terima kasih. Kasih uang, ya terima kasih. Kasih pakaian, ya terima kasih. Disayang, ya terima kasih. Sayang ini juga termasuk nafkah batiniah. Jadi kalau ibu-ibu dipanggil sayang, oh terima kasih mas, begitu. Itu namanya bersyukur. Sebaliknya seorang suami juga demikian. Ketika dikasih sama istrinya, dikasih apapun, pemberian apapun yang baik, hendaknya juga berterima kasih. Apalagi pemberian ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan satu nikmat, baik nikmat itu sehat, baik nikmat itu berupa iman Islam, baik nikmat itu berupa pangkat, derajat, dan kedudukan, maupun nikmat yang berupa harta benda, maka semuanya itu kita harus bersyukur kepada Allah. Paham? Paham? Loh, ini kalau saya jauh-jauh dari TTU di sini kok nggak paham? Jadi harus bersyukur kepada Allah. Setidaknya syukur kita itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Kasih nikmat ya alhamdulillah rabbil alamin. Nikmat apa saja. Jangan hanya kalau pas dikasih uang banyak, rezeki banyak, alhamdulillah. Kalau pas lagi usaha sepi, sama sekali nggak pernah alhamdulillah. Di niki-niki ada yang seperti itu. Di niki-niki ini kalau ada rezekinya banyak, alhamdulillah. Kalau rezekinya sedikit, itu cemberut terus ada. Mulutnya sama hidup ngumpul jadi satu. Jadi harus alhamdulillah. Sebab yang namanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua itu tidak cukup harta benda saja, tetapi kesehatan itu juga nikmat yang sangat luar biasa dari Allah yang harus kita semua syukuri. Alhamdulillah. Loh, kalau nikmat sehat nggak disyukuri, harta benda banyaknya macam apapun tidak ada manfaatnya. Ibu-ibu misalkan punya kursi
yang harganya 1 juta, misalkan kursinya itu empuk sekali, tapi kalau pantatnya bisulen, kira-kira duduk nikmat enggak? Nikmat enggak, Pak? Nah, ini sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu makan sate katanya enak, makan kue katanya enak, tapi kalau giginya itu bengkak, kira-kira nikmat enggak makanan itu? Nah, jadi enggak ada nikmatnya. Bapak-bapak semua ketika sakit ketika dikasih gedang goreng, kasih pisang goreng, kasih sate, kasih ini, tidak dimakan. Yang makan hanya yang jaga. Maka kita syukur kepada Allah itu sangat penting. Ketika kita hadir di sini tasyakuran syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bersyukur kepada Allah insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah, ditambah nikmatnya oleh Allah. Allahumma amin. Kalau dasarnya hadisnya, Qur'annya semua insya Allah sudah hafal. Jadi orang NU itu jarang sedikit hadis, sedikit Quran itu jarang. Ya. Jadi diperintahkan oleh agama juga demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka dari Bapak Bribda Suryadi ini bersyukur kepada Allah karena beliau menjadi abdi negara, bersyukur kepada Allah menghadirkan orang banyak. Tasyakuran ini merupakan satu doa yang mana kalau doa itu dengan mendatangkan orang banyak, wujud syukurnya mendatangkan orang banyak, bisa mendatangkan barokah, dan dalam tugasnya insya Allah bisa bermanfaat. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini Pak Bribdanya yang mana? Dialog. Oh, enggak dapat cuti. Hadirin rahimakumullah. Dengarkan atau ngantuin? Nah, dimakan kuenya, dimakan kuenya. Ini saya itu datangkan dari TTU ini juga untuk mengimbangi. Biasanya kalau saya datang sendirian nanti takut gue ini kok cantik-cantik, tapi kalau saya bawa dari TTU punya cantik-cantik orang TTU. Nah, supaya nggak tertarik orang dari niki-niki. Makanya istri saya bawa ini supaya nanti takutnya kecantol di niki-niki. Padahal kalau laki-laki kan boleh wasula sawaruka, boleh 1, 2, 3 sampai 4. Cuma istri saya bilang ya yang penting jangan kecantol, kalau 4 sekalian nggak apa-apa, karuan kalau pulang kita gebukin 4 orang. Hadirin rahimakumullah. Wujud syukur ini macam-macam. Kalau syukurnya itu diberikan kesehatan oleh Allah, maka kesehatan itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ibu-ibu sehat, bisa sholat, sembahyang, zikir, sholawat. Gunakan kesehatan itu untuk berbuat baik, ibadah kepada Allah, juga berbuat baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ibu-ibu dikasih lesan, bapak-bapak kasih lesan, bisa omong, bisa menegur. Usahakan untuk menegur duluan, mengucapkan salam duluan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita mengucapkan lebih dulu, kita menegur dulu. Wujud syukurnya diberikan lesan. Untuk mengaji Al-Quran, untuk zikir, untuk baca sholawat, dan seterusnya. Kalau kita diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya syukurnya itu digunakan untuk sedekah. Paham, Bu? Paham gak? Kok kita diberikan harta benda banyak, uang banyak, semua
semua banyak di rumah tapi hanya alhamdulillah, makan terus alhamdulillah, tapi kok tetangga kita ada fakir miskin, tetangga kita ada yang susah, tetangga kita ada yang gak bisa makan, sementara kita mempunyai harta benda banyak kok hanya alhamdulillah di rumahnya saja. Tidak baik. Itu namanya bukan bersyukur, justru itu malah menyebabkan bala dan musibah. Maka kita harus lebih hati-hati dan waspada. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kenikmatan itu dibagi-bagi. Kenapa sampai kita diperintahkan untuk zakat? Kenapa diperintahkan untuk sedekah? Karena ini merupakan satu daripada mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya kok tahu tetangganya makan saja susah, hidup susah, malah didatangi di posting foto ceklak foto, udah enggak, kasihan tetangga saya hidupnya susah loh. Kalau memang kita ini mempunyai nikmat dari Allah, ya didatangi, diberikan sedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan ketika kita diberikan kenikmatan diceritakan di mana-mana, tetapi justru malah menyebabkan orang lain tidak suka terhadap kita. Ketemu kawannya, wah Bu, kemarin saya tuh masak ayam potong sampai 5 ekor, saya makan sampai kenyang, sampai gak habis-habis tuh Bu. Itu anak saya sampai bosan makan ayam, padahal tetangganya makan ubi saja berat. Hal seperti ini dalam agama tidak diperkenankan. Hadirin rahimakumullah, kedatangan tasyakuran ini juga merupakan satu wujud berterima kasih kepada Allah, mendatangkan jamiah dengan dijamu sesuai kenikmatan yang ada. Nah, jadi alhamdulillah ini Pak Dibda Supriyadi, keluarga besar ini mengundang kita di tempat ini. Syukuran, diajak makan-makan. Jadi nanti kalau dipersilakan makan, langsung saja makan, nggak usah, kamu saja. Kalau perlu dihabiskan, kalau nggak habis ya nanti dibungkus. Jadi nanti tuan rumah menyiapkan plastik dibungkus Pak. Syukuran. Berani mengundang ya harus berani tanggung jawab. Betul Bu ya? Mengundang nggak berani tanggung jawab ya. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya jangan samakan. Jadi setiap daerah mempunyai ciri khas dan mempunyai budaya masing-masing. Kalau budaya gini seperti ini, maka di TTU jangan kaget. Kok yang hadir seperti ini? Kok yang hadir banyak sekali sampai 1000 kurang 900. 900 juga masih kurang lagi 10. Jangan bingung karena jumlah umat yang ada di sini hanya berapa kakak, mungkin sekitar 200. Kalau yang hadir itu bisa 100 itu sudah alhamdulillah. Apalagi orang Bugis semua itu lebih banyak daripada orang Jawa. Ini alhamdulillah. Jadi menyatunya umat muslim, menyatunya semua komponen masyarakat itu kalau mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, itu masyarakat bisa menyatu. Menyatunya masyarakat di Indonesia bukan karena pinternya, bukan karena hebatnya, tetapi karena budaya, kesopanan, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, maka di situ muncul yang namanya kekuatan budaya persatuan dan kesatuan.
persatuan dan kesatuan ini juga dipupuk sebab kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kasih sedikit alhamdulillah. Ketika ngumpul undangin orang banyak, ada yang hadir atau tidak hadir, kita alhamdulillah. Ketika ada berkat, kasih kue, seneng. Yang tidak dapat juga nggak usah grundel, nggak usah bingung, tetap alhamdulillah. Lah wujud alhamdulillah, wujud syukur kepada Allah, ini salah satu buahnya ikhlas. Nih, kalau orang nggak ikhlas itu untuk alhamdulillah berat. Bapak-bapak kalau hadir dalam satu kegiatan, kalau tidak didasari dengan ikhlas, mau bersyukur susah. Mau nggak ikhlas kok syukur bagaimana? Dikasih makan kalau pikirannya itu sudah nggak karuan, jangan-jangan tuh alhamdulillah. Pulang itu sampai di bawah-bawah. Pulang diceritakan sama keluarganya, tadi saya datang ke tasakuran, pas waktu makan saya mau ambil ikan, ikannya habis. Di situ saya ngambil kue, kuenya juga habis. Diceritakan karena di situ tidak ada nilai keikhlasan. Hadirin rahimakumullah, maka seorang ulama yang sangat besar mengatakan, an-nasu kulluhum halka ilal alimun. Manusia kita semua ini akan rugi kecuali orang yang mempunyai ilmu. Orang yang gak punya ilmu ini rugi, Pak. Maka kita harus punya ilmu, ilmu cara bergaul, ilmu cara dagang, ilmu cara bersyukur, ilmu untuk bermasyarakat, harus mempunyai ilmu. Semua tanpa diilmuni itu akan rusak. Nah, ibu-ibu datang di sini ada ilmunya. Dari rumah harus dandan. Kalau tidak dandan, berarti tidak ada ilmunya. Coba kalau ilmunya nggak ada, pakai lipstik taruh di testa, juga pantas. Betul nggak, Bu? Bapak-bapak juga demikian. Karena ada ilmunya bisa menempatkan, saya mau pengajian, saya harus menempatkan diri pakai pakaian yang rapi. Betul, Pak? Ini wujud daripada ilmu. Maka kalau orang NU biasanya pakai sarung. Pakai sarung itu sudah praktis, ekonomis, terisis. Jadi kalau pengap cukup begini-begini sudah selesai. Nah, ini enaknya pakai sarung. Kegiatan yang seperti ini kalau dingilmoni, diniati untuk menuntut ilmu, barokahnya juga bertambah. Allahumma ini wal alimunal halka ilal amilun. Orang yang mendapatkan ilmu, orang yang dikasih ilmu oleh Allah, kok tidak diamalkan, juga termasuk orang rugi. Paham, Pak? Bapak-bapak diberikan ilmu oleh Allah, caranya menghormati sesama itu baik, tetapi tidak diamalkan. Oh, caranya untuk bersabar itu baik, tapi tidak diamalkan. Cara ngaji Quran, bisa ngaji Quran, bisa sholawatan, tapi sama sekali nggak pernah ngamalkan. Sholawat juga tidak, ngaji juga tidak, zikir juga tidak. Namanya tidak mau amal. Diundang dalam satu pengajian, diundang dalam satu kegiatan untuk zikir kepada Allah, tahu kalau zikir itu dapat pahala,
mengerti kalau baca Quran itu dapat pahala, tetapi tidak mau melaksanakan. Diberikan ilmu, tapi tidak mau mengamalkan. Ibu-ibu juga demikian. Yang seharusnya suami istri saling menghargai, saling menghormati. Suami juga harus memberikan sesuatu kepada istrinya dengan penuh lemah lembut, kasih sayang, tapi nggak pernah dilaksanakan. Siang malam marah terus, pulang ke pasar marah, berangkat ke pasar marah, ya, tidak ada makanan marah, tidak dibuatkan kopi marah, pokoknya sering marah. Ini padahal marah ini tidak baik, kok dilaksanakan terus, termasuk orang yang rugi. Bu, ini suami yang sering marah terus ada? Ibu-ibu dijawab yang jujur. Suami yang sering marah terus ada nggak, Bu? Nggak ada. Ada yang jujur. Ini ibu-ibu jujur. Datang Bu suaminya. Kalau istri yang cerewet terus ada nggak, Pak? Yang nuntur minta terus ada nggak? Loh. Kalau diilmoni, ilmu diamalkan kayak waktu pengantin baru, insya Allah kehidupan itu tentram. Kalau pengantin baru itu kan manggilnya sedikit-sedikit kan, sayang, dek, mas, kan gitu. Dikasih makanan mau pahit macam apapun, manis kok dek. Kok masak sayur asin sekali, bagaimana mas? Oh enak, kan gitu. Itu kalau pengantin. Kalau yang sudah tua-tua begini, jangankan kok kasih ya, baru datang itu aja loh, yang tadinya mungkin baunya harum pakai minyak wangi, sekarang itu kemomos. Biasanya minta maaf kalau belum punya anak. Kalau belum punya anak itu tutup rapat-rapat. Oh, masih punya anak satu masih ditutup. Lu anaknya sudah dua, protok semua. Buka semua. Jadi buah si malakataknya itu kadang-kadang kita lihat ya bingung. Loh, ini karena tidak diilmui. Ini yang tua-tua saja yang dengarkan, yang anak muda tutup sedikit lah. Ya gitu. Loh, karena diberikan ilmu tutup aurat, paham bahwa buka aurat itu nggak boleh, tetapi tidak diamalkan, maka termasuk orang yang rugi. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya, bapak-bapak datang ke sini, hadir, menghadiri undangan, ibu-ibu hadir, semua hadir, namanya ngamalkan ilmu tadi, tetapi tidak ikhlas. Wal amiluna halka ila mukhlisun, orang yang ngamal, yang beramal tidak ikhlas itu juga termasuk orang yang rugi. Paham? Bapak-bapak hadir di sini ikhlas enggak? Ibu-ibu hadir di sini ikhlas enggak? Betul? Kok misalkan pulang tidak dikasih berkat, ikhlas enggak? Kok misalkan pulang nanti tidak disuruh makan, ikhlas enggak? Ikhlas aja, ikhlas. Hadirin rahimakumullah. Lah, memupuk ikhlas ini susah. Tidak semua orang bisa melaksanakan. Tahlil lama sedikit, bingung. Sholawatan lama sedikit bingung. Jadi harapan ikhlas itu hanya murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mendatangi, hadirin, diundang satu dengan yang lainnya, khususnya sesama muslim, dapat pahala seperti orang haji dan umroh. Allahumma. Ya, jadi kalau ada orang yang hadir, mangqadul muslimin hajatahu, ya, jadi
apabila ada orang muslim hadir dalam hajatnya, diundang itu hajat, karena lahu tetap orang yang hadir tadi ya itu dapat pahala kayak haji dan umroh. Loh, kalau haji ya umroh, haji umroh itu, kalau umroh aja itu sekitar 30 juta. Bapak-bapak tadi diundang di sini oleh Bribda Supriyadi, dari rumah datang di sini bismillah menghadiri undangan, itu dapat pahala kayak haji dan umroh. Luar biasa. Kalau ini dipupuk dalam satu masyarakat, tidak memandang suku, tidak memandang dia dari mana asalnya, kalau mengundangi kita semua, tidak ada uzur syar'i, tidak ada uzur, maka kita wajib datang. Sebab apa? Pahalanya seperti haji dan umroh. Itu kan enak. Oh, sudah datangi, hadir, dapat makan, dapat minum, ketemu kawannya, bisa jabatan tangan, bisa ketawa, tukar pengalaman, dapat pahala haji dan umroh. Kalau didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ini ibu-ibu yang dari Kefan nggak usah khawatir. Di sini kalau ngaji itu umumnya hanya sampai jam 11. Nah, jam 11 dan ini sudah jam 9. 1 jam saja cukup. Ngaji itu 1 jam cukup. Yang penting bermanfaat dan barokah. Nah, karena kalau semakin lama, kalau bapak-bapak ibu-ibu kalau telepon semakin lama pulsanya semakin habis, Bu ya. Iya. Sama kalau semakin lama ini biayanya juga semakin mahal. Tidak, ini hanya guyon, apalagi ini sudah ada kopinya, ada minumannya. Kalau ada kopi ada minumannya, ini biasanya tuan rumah minta semakin lama, biasanya seperti itu. Cuma kalau di niki-niki ya dibuat yang luar biasa, karena nanti sambil ada hiburan dari Muslimat Nahdlatul Ulama. Ini saya tanya, di sini ada kegiatan Muslimat enggak, Bu? Bu, ngantuk? Bu, di niki-niki ini ada kumpulan Muslimat tidak? Betul? Jamaahnya berapa orang, Bu? 2. Nah, ayo, kalau ada omong ada, kalau enggak usah. Oh. Ada enggak, Bu? Berapa orang, Bu? Isinya ngaji atau arisan? Nah, kalau arisan ngerumpi atau sholawatan? Loh, ini kalau bisa ibu-ibu sekalipun 1 atau 2 orang itu diisi dengan sholawat, isi dengan ngaji. Mari kita sholawat dulu sedikit supaya tambah kompak. Sholli wa sallim daiman ala والآل
rahimakumullah, untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua ini seharusnya dibiasakan untuk berbuat baik. Karena kebiasaan-kebiasaan itu akan terbawa sampai mati. Ya, akan terbawa sampai mati. Ketika kita sering bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dapat rezeki, alhamdulillah, dapat sehat, alhamdulillah. Ketika kita dapat apapun, pasti kita akan ingat kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini kebiasaan. Ketika kita itu sering zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baik ketika kita susah atau ketika kita dapat nikmat, tetap kita selalu mengucapkan la ilaha illallah. Karena yang dibiasakan kita adalah la ilaha illallah. Ketika jatuh pasti ucapan pertama yang diucapkan la ilaha illallah. Karena biasanya ucapannya la ilaha illallah. Kalau tadi kita ucapan alhamdulillah, ya ketemu apa alhamdulillah, lihat anak alhamdulillah, saya diberikan sehat. Ketemu kawan yang lain, Bu, bagaimana Bu sehat? Alhamdulillah, Ibu diberikan sehat. Ketemu anak-anak, alhamdulillah, anak-anakku bisa pinter semua. Sebab biasakan dalam setiap hari zikir dan alhamdulillah. Kalau kebiasaan kita setiap hari itu membaca sholawat, ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus dibaca, terus kebiasaan dibaca setiap hari. Mulutnya dibiasakan seperti itu, lisannya selalu mengucapkan sholawat, maka kehidupan kita sehari-hari juga demikian. Jatuh juga sholawat, dapat kenikmatan juga sholawat. Ketemu kawannya jabatan tangan pasti ucapan sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan ini akan dibawa sampai sakaratil maut. Maka kenapa kita umat muslim harus diperbanyak berbuat baik, baik zikir, tahlil, sholawatan maupun dibiasakan berbuat baik, supaya ketika kita mau mati yang kita amalkan juga kebaikan. Ya, kalau biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau mati pasti la ilaha illallah. Kalau yang dibaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ketika mau mati pasti yang dibaca juga sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau orang sudah dibiasakan marah, dibiasakan maki-maki, dibiasakan kehidupannya itu enggak jelas, dibiasakan tidak baik, pasti dalam tingkah lakunya terbawa-bawa, kena sandung atau kena ganjel batu, bukan astagfirullah, subhanallah, tapi bukan yang dibunyikan kurang. Lah, jatuh juga demikian. Ya. Jatuh itu bukan kok astagfirullah, subhanallah, bukan, yang dibaca malah aduh ini tahu, tempe, dan seterusnya. Dan inilah kebiasaan-kebiasaan ini sebagai hamba Allah, umat manusia, ayo dibiasakan yang baik. Ketemu masyarakat, negur dulu, wong suara gak bayar. Selamat pagi, selamat malam, tegur dulu. Ketemu jamaah, jangan menunggu kita dipanggil duluan. Kalau kita lihat terlebih dahulu, maka ucapkanlah salam, tegur terlebih dahulu. Budaya Indonesia yang bagus ini, budaya di wilayah timur kita tancapkan.
untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Paham Bu? Sudah ngantuk? Sudah ngantuk belum? Ini nasinya sudah masak belum? Sudah. Kalau sudah kan cepat selesai. Hadirin rahimakumullah, jadi dibiasakan itu merupakan satu wujud perintah dalam agama. Almaru ila ma'asya, manusia itu tergantung daripada kebiasaannya. Mulai saat ini mari kita biasakan. Ibu-ibu yang setiap hari cemberut sekarang dibiasakan senyum. Bapak-bapak mungkin yang biasanya marah sekarang dibiasakan sabar. Yang orang-orang tidak terbiasa baca Al-Quran sekarang dibiasakan baca Al-Quran. Pak, saya Al-Quran kan nggak bisa. Bisanya saya hanya baca surat Ikhlas. Ya surat Ikhlas dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca terus. Saya nggak bisa surat Ikhlas, Pak. Saya bisanya hanya Fatihah. Fatihah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dibaca terus. Lah kok bisa? Bisanya hanya bismillah. Ya bismillah dibaca terus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Shadaqallahul azim. Lebih enak. Itu dibaca. Jadi mulut ini jangan untuk diam. Gunakan mulut sebaik mungkin, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Paham Pak? Paham Bu? Bu? Bapak-bapak ini sholawatnya setiap hari berapa kali? Ibu-ibu sholawatnya setiap hari berapa kali? Ngomelnya berapa kali Bu? Nah, ya, setiap hari yang dinilai, wah tadi sepi, tadi ini uangnya penghasilan berapa ini? Setiap hari diisi dengan sholawat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan tasbih. Jangan setiap hari di depan HP, yang dipeluk HP, bangun tidur HP, mau tidur HP, mau makan HP. Mau makan ini loh Bu, kalau nggak ada HP kurang sempurna. Ibu-ibu ini kalau mau makan, ada nasi, HP-nya harus di tangan. Punya bismillah. Wah, setelah tidur. Ini zaman sekarang, Masya Allah. Ya. Jadi suami itu dinomorduakan. Yang dipeluk sekarang HP dulu. Istri ditinggal dulu, yang dipeluk HP. Oh, istrinya pergi nggak pernah dicari, istrinya di mana? Yang dicari pertama kan HP saya mana? Ya. Mau masuk kamar, bukan kamar saya, suaminya mana? Nggak ada. Dicari HP duluan. Kalau HP sudah ada di tempat tidur, baru merasa tenang. Kalau suaminya ada di tempat tidur, HP-nya nggak ada, belum tenang. Duh, betul nggak itu? Betul. Tapi di niki-niki begini juga ada. Oh, kalau Keva nggak ada. Loh, ini budaya kebiasaan yang seperti ini sebetulnya budaya kurang bagus. Karena nggak bisa menempatkan mana yang menjadi kewajiban saya untuk berkeluarga, kewajiban saya kepada masyarakat, kewajiban untuk bergaul. Lagi enak-enaknya ngobrol, HP bunyi, HP dulu yang diangkat. Berarti budaya untuk menghormati sesama sudah pudar hanya karena kita takut dengan HP. Hadirin rahimakumullah, agama kita mengharapkan untuk baik kepada masyarakat, baik dalam keluarga, maka kembalikanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diperbanyak
banyak ibadah, banyak sholawat, menegur terlebih dahulu dan menghargai sesama manusia. Baiklah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Ini sudah jam 9, pas 1 jam. Nanti kan masih ada rebana. Jadi ibu-ibu itu tampil di sini itu menyumbang rasa kurang. Jadi tuan rumah nggak usah khawatir, yang punya hajat nggak usah bingung lah, ini kalau ibu-ibu banyak begini amplopnya berapa, nggak usah, gratis. Nah, amplopnya nggak penting, yang penting isinya, katanya ibu-ibu. Gratis, ibu-ibu kesini sambil promosi. Ini ngundang perdana, ini gratis. Ngundang kedua gratis, berikutnya bayar, katanya ibu-ibu. Ini promosi sebagai wujud silaturahim sesama kita umat muslim, silaturahim sama hamba Allah, silaturahim khususnya warga Nahdliyin. Syukur-syukur ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kala juga silaturahim ke Kefa. Dari Kefa silaturahim ke Niki-Niki. Niki-Niki nanti juga silaturahim sampai ke Soke, Malaka, kemana-mana. Ini wujud silaturahim. Jadi jangan dipikir masalah materi. Sebab kalau semua itu dipikir dengan materi, hubungan akan menjadi renggang. Datang, bingung, aduh saya nggak bisa kasih minum, nggak bisa kasih kue. Akhirnya besok nggak datang lagi, hanya gara-gara dituntut masalah kue. Ini dari TPU ini, alhamdulillah orangnya ikhlas Allahumma amin. Doakan saja mudah-mudahan ikhlas semua. Ikhlas ini bisa menyebabkan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua ini diberikan rezeki oleh Allah, barokah manfaat dunia dan akhirat, Allahumma. Nah, ini pentingnya kita silaturahim dan doa. Karena wujud daripada silaturahim, yang pertama diberikan panjang umur, yang kedua diberikan rizki oleh Allah min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka. Maka adanya silaturahim ini penting, menyambung tali persaudaraan. Jadi besok kalau ibu-ibu atau bapak-bapak kok lewat sampai niki-niki, ya disinggahkan, ayo mampir. Jangan hanya di Pak Irfan sama di Mbak Min saja. Yang lain rumahnya di mana? Itu mampir. Mampir, ya cukup senyum saja nggak apa-apa. Syukur-syukur senyum ada kopinya. Nah, itu cukup. Ya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Dan marilah kita berdoa. Mari kita berdoa untuk almarhum dan almarhumah, dan juga kita berdoa untuk Bribda Suryati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yafina ma yuqad mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa tudilana biha jami'al hajat, wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha salafaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawassabbah ma qara'al Qur'an 'azim wa halal wa sabbah nastaghfir wa shalli 'ala sayyidina Muhammadin hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilah ya hadrati habibina syafiina qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
وإلى جميع إخوة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الأولياء شيخ القدير الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة الشيخ الحسن علي رضي الله عنه وعلى روح معاصر حضرة العلماء وصليهم وقريهم رضي الله عنه وعلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بمشار مغربها برها وبارها خصوصا بين أمهاتنا وجداتنا قبل خصوص إلى روحي Bapak Haji Abdul Ghani wala rohi Bapak Abdul Latif wala rohi Lato Jaka sekalian wala rohi Lato Siti sekalian wala rohi Nenek Sekti wala rohi Nenek Haji Indocang wala rohi Bapak Haji Ogesi wala rohi Adik Irama wala rohi Adik Wulandari Bibi Haji Siti wala rohi Paman Saharudin Paman Tambak sekalian wala rohi Mbah sekalian wala rohi Romoye Haji Haji Sudin Sirot sekalian wala rohi Mbah Nakwan sekalian wala rohi Mbah Suwarti wala rohi Mbah Fasiyah wala rohi Mbah Kasadi wala rohi Mbah Dasran wala rohi Pak Dek Asrifah wala rohi Pak Dek Asrifah Pak Dinarti wala rohi Rusmudi Allahumma fillahum warhamhum ma'afihim ma'afanhum Allahumma salihum Allahumma arhamhum Allahumma du'a alaihim wa rahmah wal maghfirah al-hubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an fi maradiyah mubarakah sahibal karamah wal fadilah wal barakah Allahumma ja'al ta'arufana hadza ta'arufan nafi'an mubarakah wa tafaruqan man ba'dihi tafaruqan marhumah ma'sumah ya Allah ya Rahman ya Rahim kami mohon kepadamu ya Allah ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ampunilah dosa-dosa mertua kami ya Allah ampunilah dosa-dosa di dalam rumah tangga kami ampunilah dosa-dosa semua jamaah kami ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang benar tunjukkanlah kami ke jalan yang muridhoi ya Allah berikanlah ketentraman dalam hidup kami ya Allah tentram rumah tangga kami barokah dalam hidup kami barokah rumah tangga kami barokah semua jamaah kami ya Allah dan Engkau berikan barokah pada Saiful Hajat khususnya Bribda Suryati ya Allah memberikan panjang umur sehat walafiat jauhkanlah kami dari balak dan musibah jauhkanlah kami dari penyakit yang membahayakan ya Allah jauhkanlah kami dari derita fakir ya Allah berikanlah rezeki yang halal manfaat barokah kepada kami, keluarga kami dan anak-anak keturunan kami ya Allah dan kami semua bisa ziarah Madinah Mekah ya Allah bisa ziarah di makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Engkau berikan keselamatan kepada kami selamat dunia dan akhirat Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma jama'a baina wa baina hajatina kama jama'ta baina asma'i wa sifatika ya dzal jalali wal ikram Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fi kulli wadin ya amin kurang dan lebihnya mohon maaf wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.